Ada satu ironi yang sering saya lihat di sekitar kita. Harga daging naik, harga telur naik, susu makin mahal. Tapi penghasilan banyak orang, termasuk petani dan peternak, tetap stagnan, bahkan tergerus. Padahal setiap hari kita makan, setiap hari pasar bergerak. Namun, banyak orang masih menganggap peternakan itu usaha musiman, berat di modal, dan penuh risiko. Akhirnya, uang habis untuk konsumsi, bukan untuk aset produktif. Fakta sederhana ini jarang disadari. Di tengah inflasi yang terus berjalan, usaha dengan perputaran harian justru paling cepat menjaga nilai uang. BPS mencatat, dalam beberapa tahun terakhir, inflasi bahan pangan konsisten menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan biaya hidup. Artinya apa? Permintaan jalan terus, tanpa peduli kondisi ekonomi sedang lesu atau ramai. Masalahnya bukan di peluang, masalahnya ada di cara pandang. Banyak orang ingin hasil cepat, tapi memilih instrumen yang uangnya justru diam. Sebagian mencoba investasi, tapi lupa bahwa arus kas harian adalah fondasi bertahan hidup. Ada juga yang tertarik beternak, tapi langsung membayangkan kandang besar, ribuan ekor, dan utang kemana-mana. Akhirnya, niat berhenti sebelum dimulai. Kalau pola ini terus dibiarkan, akibatnya jelas. Uang habis sedikit demi sedikit. Kesempatan lewat tanpa pernah dicoba. Dan kita terus berada di posisi yang sama. Bekerja keras, tapi tidak membangun aset yang bekerja setiap hari. Di segmen ini, saya ingin kamu berhenti sejenak dan berpikir. Bagaimana kalau ada jenis peternakan yang bisa menghasilkan cash flow hampir setiap hari, bisa dimulai bertahap, dan relevan dengan kebutuhan pasar nyata. Di video ini, kita akan membahas 4 macam peternakan yang berpotensi cuan tiap hari. Bukan berdasarkan hype, tapi berdasarkan logika usaha, perputaran uang, dan kebiasaan konsumsi masyarakat. Sebelum kita masuk lebih dalam, kalau topik seperti ini relevan dengan kondisi kamu hari ini, silakan tekan like, bagikan ke orang terdekatmu, dan subscribe supaya diskusi seperti ini bisa terus kita lanjutkan. Di segmen berikutnya, kita akan bedah dulu akar masalah. Kenapa banyak orang gagal melihat peluang ini, dan kesalahan berpikir apa yang membuat usaha peternakan sering dianggap tidak masuk akal. Sebelum bicara peluang, kita perlu jujur melihat masalahnya. Kenapa peternakan, yang jelas produknya dibutuhkan setiap hari, sering gagal memberi hasil maksimal? Jawabannya bukan karena pasarnya kecil, justru sebaliknya. Masalah utamanya ada di struktur berpikir dan cara memulai. Kesalahan pertama yang paling umum adalah melihat peternakan sebagai proyek besar sejak awal. Banyak orang langsung membayangkan kandang permanen, ratusan ekor, pakan mahal, dan tenaga kerja. Padahal, dalam logika bisnis, skala besar itu hasil dari proses, bukan titik awal. Akibatnya, modal habis di depan, napas usaha pendek, dan sedikit masalah langsung terasa berat. Kesalahan kedua adalah tidak memahami arus kas. Peternakan sering dianggap lama balik modal, karena orang hanya fokus ke panen akhir. Padahal, ada jenis peternakan yang menghasilkan penjualan harian atau mingguan. Telur, susu, anakan, bahkan limbah ternak, semuanya bisa menjadi aliran uang. Sayangnya, banyak pelaku hanya menunggu satu sumber pendapatan, lalu kecewa saat hasilnya kecil. Kesalahan ketiga adalah mengandalkan emosi, bukan data. Memilih jenis ternak karena ikut-ikutan, cerita tetangga, atau tren sesaat. Tanpa menghitung kebutuhan pasar lokal, siklus produksi, dan biaya pakan. Riset sederhana sering diabaikan, padahal cukup dengan mengamati pasar terdekat, warung, pengepul, rumah makan, atau pedagang keliling. Ada juga masalah mindset yang lebih halus. Ingin untung besar tapi tidak mau konsisten. Peternakan menuntut rutinitas, memberi pakan, menjaga kebersihan, memantau kesehatan ternak. Banyak yang semangat di awal, lalu kendor saat hasil belum terasa signifikan. Padahal, usaha berbasis kebutuhan harian justru dibangun dari disiplin kecil yang berulang. Data dari berbagai studi UMKM menunjukkan, usaha dengan cash flow rutin cenderung bertahan lebih lama dibanding usaha yang hanya mengandalkan panen musiman. Bukan karena untungnya selalu besar,
tapi karena uang terus berputar. Dan di dunia usaha, perputaran sering lebih penting daripada margin. Jadi, masalahnya bukan di peternakan itu sendiri. Masalahnya ada di cara melihat, cara memulai, dan cara mengelola. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke fondasi yang lebih penting. Kita akan bangun kerangka berpikir sederhana agar kamu bisa menilai peluang peternakan secara rasional, bukan berdasarkan asumsi atau rasa takut. Sebelum kita bicara jenis peternakan satu persatu, ada satu kerangka sederhana yang perlu kita sepakati bersama. Tanpa ini, peluang bagus pun bisa terlihat rumit. Saya menyebutnya kerangka harian, rutin, dibutuhkan. Prinsipnya begini, semakin sering sebuah produk dibutuhkan, semakin cepat uang berputar, dan semakin kecil tekanan mental dalam menjalankan usaha. Dalam logika ekonomi dasar, permintaan harian menciptakan stabilitas. Makan adalah kebutuhan primer. Protein hewani, telur, daging, susu dikonsumsi lintas kelas ekonomi. Artinya, selama manusia makan, pasar tidak pernah benar-benar berhenti. Sekarang kita hubungkan ke arus kas. Jika kamu menabung uang di tempat yang tidak bergerak, nilainya tergerus inflasi. Tapi jika uang itu berubah menjadi aset produktif yang menghasilkan penjualan harian, maka inflasi justru bekerja untukmu, karena harga jual ikut naik seiring waktu. Ilustrasinya sederhana. Bayangkan kamu punya ternak yang menghasilkan 10 unit produk per hari. Bukan soal besar kecilnya dulu, yang penting adalah konsistensi. Dari situ, kamu belajar menghitung pakan, biaya perawatan, dan sisa bersih. Besok ulangi. Minggu depan ulangi. Di titik itu, usaha mulai bisa diprediksi. Dan sesuatu yang bisa diprediksi jauh lebih mudah dikembangkan. Kesalahan banyak orang adalah mengejar keuntungan besar tapi mengabaikan struktur. Padahal, usaha yang sehat selalu dibangun dari sistem kecil yang stabil. Kalau satu kandang bisa hidup, 2 kandang tinggal menyalin pola, bukan menambah masalah baru. Dalam kerangka ini, ada 3 pertanyaan kunci yang harus selalu kamu ajukan sebelum memilih jenis ternak. Apakah produknya dibutuhkan setiap hari? Seberapa cepat bisa dijual setelah diproduksi? Apakah skalanya bisa dinaikkan tanpa menambah stres berlebihan? Kalau 3 pertanyaan ini terjawab dengan jelas, maka kamu tidak lagi menebak-nebak. Kamu sedang membuat keputusan berbasis logika. Kerangka inilah yang akan kita pakai untuk menilai 4 macam peternakan yang berpotensi cuan tiap hari. Bukan yang paling viral, tapi yang paling masuk akal untuk dijalankan secara konsisten. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke inti pembahasan. Kita akan membahas solusi dan langkah strategis, lengkap dengan kerangka praktis yang bisa langsung kamu adaptasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Solusi nyata. Bukan teori, tapi arah praktis yang bisa langsung kamu pikirkan dan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dengan kerangka harian, rutin, dibutuhkan, ada 4 macam peternakan yang secara logika punya potensi cuan tiap hari. Pertama, peternakan ayam petelur skala kecil. Telur adalah contoh sempurna produk harian. Setiap hari diambil, setiap hari bisa dijual. Langkah strategisnya bukan langsung ribuan ekor, tapi mulai dari skala yang bisa kamu kontrol. Fokus pada stabilitas pakan, kebersihan kandang, dan pasar terdekat, warung, pengepul, atau tetangga. Kenapa ini penting? Karena telur memberi feedback cepat. Kamu langsung tahu apakah sistemmu sehat atau bermasalah. Kedua, peternakan bebek petelur. Pasarnya lebih spesifik, tapi justru itu keunggulannya. Telur bebek dicari untuk usaha kuliner tertentu dan sering lebih tahan fluktuasi harga. Strateginya adalah konsistensi kualitas dan relasi dengan pembeli tetap. Banyak peternak kecil bertahan bukan karena skala besar, tapi karena punya pembeli rutin. Ketiga, peternakan kambing atau domba dengan fokus anakan. Ini bukan jual daging menunggu besar. Fokusnya adalah reproduksi dan perputaran anakan. Setiap kelahiran adalah aset baru. Langkah awalnya, pilih indukan sehat, catat siklus, dan jaga pakan dasar. Di sini uang tidak datang setiap hari secara harifiah, tapi datang rutin dan terukur, dan itu sangat kuat secara arus kas. Keempat,
peternakan sapi perah skala mikro atau susu segar lokal. Di beberapa wilayah, susu segar dijual harian ke koperasi atau pelanggan langsung. Kuncinya bukan jumlah sapi, tapi kualitas perawatan. Satu ekor yang produktif jauh lebih berharga daripada banyak tapi tidak optimal. Sekarang kita rangkum jadi langkah strategi sederhana. Mulai dari satu jenis ternak, bukan semuanya. Pastikan ada pembeli sebelum menambah skala. Catat arus masuk dan keluar, sekecil apapun. Perbesar usaha hanya setelah sistem stabil. Contoh singkat. Seorang peternak ayam petelur kecil yang fokus ke 50-100 ekor seringkali lebih tenang dan konsisten dibanding yang langsung 500 tapi tanpa pasar jelas. Bukan soal besar kecil, tapi terkendali atau tidak. Di titik ini kita sudah bicara strategi, tapi strategi tanpa mindset yang tepat akan cepat runtuh. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Cara berpikir agar usaha ini bisa dijalankan lama, tenang, dan konsisten. Di tahap ini, saya ingin kita berhenti sejenak dari angka dan kandang. Karena seringkali yang membuat usaha bertahan bukan teknisnya, tapi cara berpikir orang yang menjalankannya. Peternakan dengan potensi cuan harian menuntut satu hal utama, konsistensi tanpa drama. Bukan kerja keras berlebihan, tapi kerja yang berulang dan rapi. Memberi pakan tepat waktu, menjaga kebersihan, mencatat hasil, dan mengamati perubahan kecil. Hal-hal ini terlihat sepele, tapi justru di sanalah keuntungan jangka panjang dibangun. Pola pikir yang perlu dibenahi pertama adalah berhenti mengejar sensasi untung cepat. Usaha yang menghasilkan uang setiap hari bukan mesin jackpot. Ia lebih mirip aliran air kecil yang terus mengalir. Tenang, tapi mengisi. Banyak orang gagal bukan karena usahanya buruk, tapi karena mereka bosan sebelum sistemnya matang. Coba ajukan pertanyaan ini ke diri sendiri. Apakah saya ingin terlihat cepat berhasil atau benar-benar ingin stabil? Apakah saya nyaman dengan proses yang sederhana tapi berulang? Dan apakah saya siap merawat aset, bukan sekedar menunggu hasil? Mindset kedua adalah mengelola emosi saat harga bergerak. Harga telur naik turun. Harga pakan berubah. Itu normal. Peternak yang bertahan bukan yang panik, tapi yang sudah menghitung margin aman sejak awal. Saat orang lain reaktif, dia tetap menjalankan rutinitasnya. Pola pikir ketiga adalah melihat ternak sebagai aset hidup, bukan beban. Aset hidup butuh perhatian, tapi juga berkembang. Indukan yang sehat melahirkan nilai baru. Produksi harian adalah sinyal kesehatan sistem, bukan sekedar angka penjualan. Dan yang terakhir, ini soal keseimbangan. Usaha ini seharusnya membuat hidup lebih tenang, bukan lebih kacau. Kalau sistemnya membuat kamu stres setiap hari, berarti bukan ternaknya yang salah, tapi desain usahanya. Kecilkan skala, rapikan alur, perjelas pasar. Ketika logika dan ketenangan berjalan bersama, kamu tidak lagi bereaksi berlebihan pada masalah kecil. Kamu memperbaiki, menyesuaikan, lalu melanjutkan. Di segmen terakhir, kita akan merangkum semuanya. Bukan sekedar kesimpulan, tapi penguatan arah agar apa yang kita bahas tidak berhenti di pikiran, tapi benar-benar bisa kamu pertimbangkan sebagai langkah nyata. Mari kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan ini. Masalah utama yang kita bahas sejak awal bukan soal kurangnya peluang, melainkan cara pandang terhadap usaha dan aset produktif. Di tengah kebutuhan hidup yang berjalan setiap hari, usaha yang memiliki perputaran rutin justru menjadi penopang paling realistis. Kita sudah membangun kerangka berpikir sederhana, harian, rutin, dibutuhkan. Dari kerangka inilah kita menilai 4 jenis peternakan yang secara logika punya potensi cuan konsisten. Ayam petelur dengan produksi harian, bebek petelur dengan pasar spesifik dan stabil, kambing atau domba dengan fokus reproduksi dan perputaran anakan, sapi perah skala mikro dengan penjualan susu segar yang rutin. Semua contoh ini punya satu kesamaan penting. Bukan soal cepat kaya, tapi soal uang yang terus bergerak. Kita juga melihat bahwa strategi tanpa mindset hanya akan bertahan sebentar. Disiplin kecil, pencatatan sederhana, dan kesabaran justru menjadi fondasi utama usaha yang sehat. Bukan usaha yang paling besar yang bertahan,
tapi yang paling terkendali. Kalau kamu menerapkan pendekatan ini dengan tenang dan bertahap, hasil nyatanya bukan hanya soal uang. Kamu membangun aset, kamu melatih cara berpikir sistematis, dan kamu menciptakan sumber penghasilan yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu momentum. Sekarang, saya ingin mengajak kamu berpikir lebih jauh. Dari 4 jenis peternakan tadi, mana yang paling masuk akal dengan kondisi lingkungan dan kemampuanmu saat ini? Apa satu langkah kecil yang sebenarnya bisa kamu mulai? Bukan besok, tapi dalam waktu dekat. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bukan untuk pamer rencana, tapi untuk melatih kejelasan berpikir. Kalau pembahasan seperti ini terasa relevan dan membantumu melihat peluang dengan lebih jernih, silakan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi secara rasional dan berimbang. Bagikan video ini ke orang terdekatmu yang sedang mencari jalan membangun usaha tanpa drama berlebihan. Karena pada akhirnya, usaha terbaik bukan yang terlihat hebat di awal, tapi yang bisa kamu jalani dengan tenang dalam jangka panjang.